Halo semuanya pecinta sepak bola, Duselado 30 di sini dan tentunya gua balik lagi di hadapan kalian semua. Gua di sini akan bahas sepak bola dalam negeri lagi. Pembahasan gua kali ini masih ada hubungannya dengan klub juara 3 tahun berturut-turut. Siapa lagi kalau bukan the one and only Persib Bandung, satu-satunya klub yang tripit di Liga Indonesia pada 3 tahun terakhir ini. Dan pastinya semua mata tertuju pada klub dari kota Bandung ini. Persib Bandung memang bagus, pemainnya juga solid dan kompak selalu. Gua gak heran kalau tim ini belum ada yang bisa menghentikannya selama 3 tahun berturut-turut. Tapi tahu gak kalian, kalau dilihat dari statistik, ketika menjadi juara sebenarnya Persib itu jarang menemukan striker yang benar-benar ahli di posisinya atau the real seorang predator. Oke, tahan komentar kalian dan simak terus videonya. Gua akan bahas tuntas 4 striker yang benar-benar berguna saat Persib menjadi kampiun liga. Langsung aja, ini dia videonya, check this out. Oke lah, gua akan bahas striker Persib ketika tim ini merebut gelar juara atau kampiun liga, tepatnya di tahun 94-95, 2014, 2023, 2024, 2024, 2025, dan yang terakhir 2025, 2026. Jadi striker Persib mana yang benar-benar minim dalam hal mencetak gol dan sekaligus minim kontribusi dalam membawa tim tersebut meraih gelar juara? Kita langsung mulai dari orang yang pertama atau striker yang pertama, ada Sutiono Lamso, juara tahun 94-95. Kalian harus tahu juga penamaan liganya kala itu ya. Soalnya Liga Indonesia ini memang sering berganti nama dan sponsor utamanya juga sering berganti. Tim Persib Bandung memperoleh gelar pertama Liga Indonesia setelah gabung Perserikatan dan Galatama. Pada saat itu Persib Bandung punya striker sekaligus mesin gol utama yaitu Sutiono Lamso. Dan oh ya, satu lagi, ternyata di era tersebut ada juga tim Bandung Raya. Jadi ada tim bernama Bandung Raya dan ada tim bernama Persib Bandung. Kita fokus ke Persib Bandungnya, oke? Nah, Sutiono Lamso ini juga adalah pembuat gol penentu saat final melawan Petrokimia Putra. Sekarang Petrokimia Putra namanya itu jadi Gresik United ya. Jadi gol Sutiono Lamso ini terjadi di menit 76 dan kala itu skor 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung dan sekaligus menjadi kampiun juara Liga Indonesia tahun 94-95. Sutiono Lamso ini nama beken di zamannya. Dia juga menjadi top skor keempat di musim keemasannya dengan raihan 21 gol. Dan Sutiono Lamso ini berada di peringkat keempat daftar top skor Liga Indonesia kala itu. Bukan hanya itu, beliau juga menjadi pemain terbaik Perserikatan 93-94. Selain itu, terdapat catatan bahwa jika seluruh fase kompetisi dihitung, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak Perserikatan. Ini catatan yang sangat normal dan bagus untuk tipe striker. Untuk juara di era tersebut, pelatih kepala Persib kala itu adalah Indra Thohir. Nah, untuk formasinya gue nggak bisa nemuin data konkretnya serta formasi baku yang selalu digunakan oleh Pak Indra Thohir itu seperti apa. Tapi gue nemu info kalau di final Persib menggunakan formasi 3-5-2 yang bisa berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Duet Sutiono Lamso dan bersama dengan Yusuf Bahtiar ini pertahanan yang solid dipimpin oleh Robby Darwish sebagai kaptennya dan sekaligus ini menjadi legenda Persib juga. Beliau mengutamakan disiplin termasuk organisasi permainannya, kemudian fisik juga diandalkan di situ dan selanjutnya itu menggunakan counter attack atau serangan cepat melalui kedua sisi lapangan dengan penyelesaian akhir oleh duet striker ini Sutiono Lamso dan Yusuf Bahtiar. Terbuktilah Sutiono Lamso menjadi striker yang paling disegani pada masanya dan ini juga menurut gua masuk dalam striker paling berguna pada masanya sekaligus membawa Persib juara kan. Oke, jadi itulah yang pertama. Kedua, Ferdinand Sinaga tahun 2014. Next, kita bahas ketajaman striker Persib Ferdinand Sinaga. Pria kelahiran Bengkulu ini pernah membawa Persib menyabet gelar juara di tahun 2014, sekaligus menjadi penantian panjang tentunya kala itu. Meski bukan top skor di tim, ia merupakan pemain paling berpengaruh di lini depan dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Indonesia atau Indonesia Super League kala itu namanya di tahun 2014. Pelatih Persib kala itu, Coach Jajang Nurjaman, selalu menampilkan Ferdinand Sinaga yang diplot menjadi ujung tombak walaupun postur badannya tidak setinggi seperti striker Persib di era sekarang ya. Tapi dengan kecepatannya, gol-gol krusial sering ia lesarkan untuk pasukan tim berjuluk Maung Bandung ini. Dilihat dari statistik, Ferdinand Sinaga bermain di 23 laga dan mampu melesatkan 11 gol. Dia juga menjadi pemain terbaik dan membawa tim juara Indonesia Super League tahun 2014. Ada beberapa alasan kenapa Ferdinand Sinaga menjadi pemain terbaik walaupun hanya mencetak 11 gol. Ferdinand Sinaga ini sangat menentukan karena mencetak banyak gol penting tentunya. Aktif membuka ruang untuk Konate
Pele dan Tantan kala itu. Ada trio soalnya. Kemudian menjadi motor pressing dari lini depan, memiliki semangat juang tinggi, ngotot ya, dan sering memimpin tekanan kepada lawan. Konsisten tampil di laga-laga besar. Ngototnya juga dapat, walaupun postur kalah tinggi, dia masih ikut loncat. Masih ikut loncat aja buat ngambil bola di udara. Walaupun di akhirnya kesel ya sama yang ngirim umpannya saat lawan Persipura. Pemain belakang Persipura ini kan biopoli nih, tinggi besar, tapi dari belakang atau dari tengah kasih bolanya bola atas terus. Kan bentuknya begini nih, ini saya ini biopoli. Jadi gimana, dihajar terus. Kala itu duelnya dengan Biopolin, ya jelas aja dia marah ya. Gaya bermain Ferdinand Sinaga ini dikenal sebagai striker yang sangat agresif, cepat mengejar bola, kuat duel 1 lawan 1, berani menusuk dari sisi kiri maupun kanan, memiliki penyelesaian akhir yang sangat baik untuk kedua kakinya. Ia bukan hanya seorang finisher, tetapi juga sering turun, bertahan, kemudian membangun serangan. Prestasi bersama Persib Bandung itu juara ISL ya tahun 2014. Sekaligus dia menjadi pemain terbaik Indonesia Super League 2014, raihan 11 gol dari 23 pertandingan, kemudian mencetak gol di final dan berhasil mengeksekusi penalti dalam adu penalti yang menentukan juara kala itu pada saat melawan Persipura. Jadi layak kalau Ferdinand ini masuk dalam striker yang berguna ketika Persib menjadi juara ISL tahun 2014. Ketiga, David Da Silva tahun 2023, 2024 dan 2024, 2025, 2 musim. Posisi ketiga, gua taruh nama David Da Silva tentunya. Yuk kita tengok profil singkatnya. Namanya itu David Aparecido Da Silva, kebangsaan Brazil, posisinya adalah striker atau center forward. Bergabung dengan Persib pada putaran kedua Liga 1 tahun 2021-2022. Nomor punggungnya dia menggunakan nomor punggung 19, dan gua rasa saat musim 2023-2024 Persib baru saja menemukan sosok yang benar-benar ganas sebagai striker. Tahu kalian, dia bermain 34 laga dan mencetak 30 gol dan 9 assist. Sekaligus dia menjadi top skor BRI Liga 1 dengan torehan 30 gol, sekaligus mengantarkan Persib Bandung juara kala itu. Penghargaan individu, David Da Silva meraih berbagai penghargaan, antara lain top skor Liga 1 2023-2024 dengan torehan 30 gol, kemudian masuk Team of the Season Liga 1, kemudian mendapatkan apresiasi The Best dari APPI di posisi forward tahun 2023-2024, kemudian mengantarkan Persib juara Liga 1 2023-2024. Gaya bermain David Da Silva dikenal sebagai striker yang sangat lengkap. Kelebihannya yaitu penyelesaian akhir dengan kaki kanan maupun kiri juga oke. Sundulan yang kuat, penempatan posisi yang cukup apik, tentunya baik ya. Tenang saat duel 1 lawan 1 dengan kiper, kuat menahan bola atau hold up play, pintar membuka ruang di belakang bek lawan. Ia bukan tipe striker yang banyak menggiring bola dari tengah, tetapi sangat efektif di kotak penalti. Pelatih saat itu adalah Bojan Hodak. Di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib paling sering menggunakan formasi 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1 saat menyerang. Nah, si David Da Silva ini akan dimanjakan oleh umpan-umpan dari Ciro Alves dan Tyron Del Pino serta Febri Haryadi. Kehadiran David Da Silva ini berdampak besar bagi kejayaan Persib Bandung. Yakinlah kalau dia orang transfernya gagal, mungkin Persib kemungkinan nggak bakalan bisa juara. Pokoknya di era tersebut Persib udah komplit dan berhasil mencari puzzle untuk seorang striker. Terasa banget di era David Da Silva, Persib punya striker tajam dan berkelas. Makanya David Da Silva ini cocok banget disandingkan dengan legenda striker Persib, yaitu Sutiono Lamso dan Ferdinand Sinaga. Dan ini juga menjadi striker yang paling amat berguna ya tentunya ketika mengantarkan Persib 2 kali juara. Keempat, Ramon Tengki, juara tahun 2025-2026. Nah, posisi terakhir ini sekaligus di era sekarang ada Ramon Tengki. Lo harus tahu, striker bernama lengkap Ramon Diandra de Souza ini ternyata belum mampu menyamai warisan striker Persib sebelumnya jika dibandingkan dengan Sutiono Lamso, Ferdinand Sinaga, dan David Da Silva. Ramon masih jauh dari kata pantas. Lo harus tahu juga, CV Ramon ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. CV Ramon itu sangat amat mentereng. Dia sebelum gabung Persib, Ramon adalah top skor di Liga Kamboja. Dulu kalau gue lihat highlightnya si Ramon ini ketika membela klub Visakha FC yang bermain di kompetisi Cambodian Premier League tahun 2024-2025, 28 pertandingan dia mencetak 21 gol dan 5 assist. Kemudian dia juga mendapatkan Golden Boot top skor Liga Kamboja. Mantap banget kan statistiknya juga. Tapi pas didatangkan Persib, tiba-tiba melempem orang ini. Apa jangan-jangan si Visakha FC ini orang dan skillnya dijual terpisah ya? Bahkan pendukung Persib juga sudah gemes ya, kesel juga kalau lihat permainan si Ramon ini. Kau tengoklah ketika
masuk Persib, ketika masuk ke Persib Bandung 33 pertandingan di semua kompetisi, Ramon cuma cetak 9 gol doang. Coba lu bayangin, sebelumnya di Visaka FC dia kayak monster, kok di Persib malah gini? Enggak, ini gue bahas pure data ya permainannya. Pihak manajemen dan supporter juga berharap lebih ke Ramon Tengki ini. Bahkan dia digadang-gadang jadi the next penerus warisan David da Silva. Ramon ini berkebangsaan Brazil ya guys ya, sama halnya dengan David da Silva. Bahkan komentator juga kadang gemes juga kalau ngeliat si Ramon ini. Si Ramon ini kalau dipanggil oleh Bung Rendra, dia dipanggil Ramon El Anaconda gitu. Nggak tahu apa alasannya ya. Terus bertahan. Beka Putra. Beka Putra memberikan bola kali ini pada Ramon. Gol! Akhirnya pemirsa. Akhirnya Ramon El Anaconda berhasil mencetak gol. Jangankan komentator, teman kerja gua aja yang ngefans banget sama Persib kesel aja gitu ngeliat Ramon. Ya makanya jangan berharap lebih, nanti kecewa. Bener aja kan? Nah justru Andrew Jung lah malahan yang punya peran besar di Persib sebagai striker. Statistik Andrew Jung ini 31 penampilan mendapatkan 18 gol. Ini udah masuk striker produktif dan nilai pasar Andrew Jung ini naik fantastis. Makanya dia dilepas oleh Persib ke Hanoi FC, Vietnam League ya, Vietnam League 1. Nah kalau lihat Ramon Tengki ini dribblenya itu masih belum stabil. Penempatan posisinya juga gak pernah tepat, kadang salah passing juga, dan hal yang paling penting yaitu penyelesaian akhirnya. Ramon ini kelebihannya duel di udara dan body charge-nya itu bagus, tapi anehnya pas di depan gawang tendangannya itu powernya itu gak maksimal, shootingnya lemah. Bahkan di Piala Presiden ini Ramon belum mencetak gol sama sekali loh. Justru Balsa Skulik yang kelihatan hilalnya bakalan jadi striker mematikan untuk Persib. So banyak yang bilang juga kalau Ramon ini udah gak ketolong. Menurutku enggak gitu sih. Ramon ini bagus sebenarnya kalau seandainya selalu dimanjakan sama umpan-umpan matang. Memang tipikalnya segitu si Ramon ini. Mirip kayak Mario Gomez di Bayern Munchen kali itu. Dan lu harus tahu, semua tipikal striker itu beda-beda guys. Butuh support juga dia. So kita tengok lah perkembangan si Ramon Tengki ini. Paling gak ya dia cetak gol dulu ya di Piala Presiden, biar pendukung juga udah mulai percaya lagi gitu. Makanya Bang Ramon, join lah ke circle-nya Adam Malis. Balsa juga udah join tuh, makanya gacor dia. Oke, sekian aja video gue kali ini lah ya. Tunggu bentar, Piala Presiden lagi seru-serunya nih. 4 tim besar pada bertemu di semifinal. Wah kayaknya ini bukan disebut pramusim lagi ya. Udah dulu ya teman-teman video gue kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video gue sampai habis. Jangan lupa like dan komen spoiler penting. Dan kalau ini keren, lu bisa share ke teman kalian. Ayo kita nongkrong dan ngopi ngobrol bola di channel ini. Di sini Duselado 30. Terima kasih dan nantikan video gue selanjutnya. Bye bye.